Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ini adalah lahan pertanian dan ini adalah IM4, ya kan? Lalu apa sih kira-kira yang bakal terjadi seandainya IM4 ini kita siramkan langsung pada lahan pertanian, ya enggak? Maka bersama saya Reza Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, maka mari kita intro terlebih dahulu. BAM! Dan saya doakan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan juga share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, buat Anda yang sudah lama subscribe channel ini, pasti udah nggak asing lagi sama lahan yang satu ini, ya nggak? Dan saat ini kondisinya baru selesai olah lahan gitu ya sahabat tani. Lalu apa yang bakal terjadi seandainya IM4 ini langsung kita siramin pada lahan pertanian, ya nggak? Maka jawabannya adalah pemborosan. Apa? Pemborosan gitu loh ya sahabat tani. Ada beberapa alasan kenapa saya sebutkan demikian gitu loh. Dan mari kita bahas satu persatu, dimulai dari yang nomor 5 terlebih dahulu. Alasan yang nomor 5 ya sahabat tani. Sekarang coba jawab pertanyaan saya gitu loh. Misalnya Anda adalah pemimpin pasukan perang misalnya, dan diharuskan bawa prajurit gitu ya sahabat tani. Maka bawa prajuritnya itu yang kayak gimana kira-kira? Yang masih ngantuk setengah tidur misalnya, atau yang udah bangun seger? Coba jawab deh. Ya pasti udah bangun seger lah ya sahabat tani, ya kan? Itu juga ya sahabat tani kalau IM4 ini kita siramin langsung pada lahan pertanian. Tahu nggak Anda bahwa pada dasarnya semua jenis bioaktivator yang dijual di pasaran ketika berada dalam botol yang seperti ini maka kondisinya adalah dorman atau istilahnya itu setengah tidur gitu ya sahabat tani. Dan tujuannya adalah yang pertama biar ketahanan itu bisa jauh lebih lama gitu ya sahabat tani. Dan yang nomor 2 biar stok makanannya ini itu bisa bertahan sampai masa tanggal kadaluarsanya gitu ya sahabat tani. Jadi artinya kalau langsung kita aplikasikan pada lahan pertanian tanpa kita lakukan aktivasi terlebih dahulu, maka sama aja dengan pemborosan gitu ya sahabat tani. Anda aja nih misal kalau disuruh ke kebun kayak gini misalnya, mata masih ngantuk gitu loh ya sahabat tani. Paling ujung-ujungnya mampir di warung dulu ya nggak buat ngopi. Sama aja loh sama kayak bioaktivator ketika masih dorman gitu ya sahabat tani. Ya mesti dibangunin dulu lah ya nggak. Dan tutorial aktivasi atau membangunkannya ya sahabat tani, maka silahkan simak pada video yang ini, oke? Kemudian alasan yang nomor 4. Coba ya sahabat tani perhatikan lahan pertanian ini gitu loh. Nah lahan ini ya sahabat tani baru aja diperbaharui dan kelihatan loh masih bersih loh ya sahabat tani, ya enggak? Dan belum ada banyak bahan organiknya ya kan? Sedangkan mikroorganisme di dalam IM4 ini sendiri itu bekerja dengan cara mendekomposisi atau memfermentasi bahan organik menjadi unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman. Pertanyaannya adalah bahan organiknya mana coba? Coba cek. Maka kalau pada posisi yang kayak gini itu jangan dulu kita siramin bioaktivator, tetapi tambahkan terlebih dahulu bahan organiknya lalu siramkan bioaktivator dan diamkan kurang lebih selama 1 bulan sambil kita ya sahabat tani nyiapin pembibitannya. Maka ketika bibitnya nanti udah siap, maka bahan organiknya itu udah selesai ya sahabat tani dilakukan proses fermentasi dan menjadi unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman kita, oke? Alasan yang ketiga, satu botol IM4 ini tuh harganya adalah Rp25.000 dan jenis bioaktivator kayak gini ya sahabat tani biasanya per hektarnya tuh habis sampai 5-10 liter gitu loh. Dan anggaplah misal 10 liter ya enggak, maka 25.000 dikali 10 itu sama dengan berapa? 250.000 loh ya sahabat tani, ya kan? Tetapi kalau seandainya kita lakukan aktivasi terlebih dahulu dengan modal 1 botol ini itu bisa jadi 20 liter loh ya sahabat tani larutan bioaktivator aktif. Dan anggaplah 1 botol ini tuh ya sahabat tani harganya adalah 25.000 dengan tambahan bahan lain senilai cuman 25.000 aja ya sahabat tani. Itu kalau 25 ditambah 25 50 kan ya sahabat tani. Maka dibanding Anda habiskan 250.000, maka mending kita pilih 5
50.000 aja gitu ya sahabat tani. Dan selisihnya yaitu 250 kurang 50 sama dengan 200 gitu ya sahabat tani, bisa kita pakai buat keperluan biaya produksi yang lainnya, ya enggak? Kemudian alasan yang nomor 2, dan simak tayangan berikut ini. Nah, ini adalah mikroorganisme IM4 murni ya sahabat tani. Nah, dan ini kondisi IM4 yang sudah dilakukan aktivasi. Nah, bedakan ya sahabat tani. Dan buat ngedapetin 20 liter IM4 aktif ini, kita tuh cuman butuh 1 botol aja loh ya sahabat tani, yang ditambahkan bahan-bahan lainnya. Maka jadilah 20 liter IM4 aktif dengan mikroorganisme yang super duper banyak gitu ya sahabat tani. Dan pasti bakalan lebih mantap lagi saat kita aplikasikan pada lahan pertanian kita. Dan sekali lagi, tutorial proses aktivasinya maka silakan tonton pada video yang ini gitu ya sahabat tani, oke? Dan alasan yang pertama ya sahabat tani, dan ini opsi gitu loh, boleh dipakai boleh enggak, ternyata IM4 kayak gini ya sahabat tani juga bisa dibikin microbial solution. Dan mari kita bikin bersama microbial solutionnya, ayo. Dan bahan-bahan yang perlu kita siapin itu pertama adalah IM4, kedua adalah kentang, ketiga adalah garam kasar, dan yang keempat adalah opsi ya sahabat tani, yaitu adalah gula. Dan sebagai perbandingan, kalau kita mau bikin 10 liter microbial solution dari IM4, maka kita butuhnya IM4 sebanyak 100 ml aja. Kemudian gula sebanyak 100 gram, garam kasar sebanyak 1 sendok, kentang sebanyak 1 biji ukuran kecil sekitar 50-70 gram aja, dan air sebanyak 10 liter. Dan mari kita proses semua bahan-bahannya, ayo. Pertama-tama kita potong-potong terlebih dahulu kentangnya. Kemudian kita ambil sedikit air dari 10 liter air bahannya. Lalu taruhkan potongan kentangnya gitu ya sahabat tani, dan masak kurang lebih selama 15 menit. Jika sudah, maka matikan api dan tunggu sampai agak dingin. Jika sudah, lalu masukin pada blender dan blender sampai jadi halus, oke? Selanjutnya, sisa airnya kemudian kita tambahkan garam kasar sebanyak 1 sendok. Lalu gula sebanyak 100 gram, dan anggaplah 1 sendok ini timbangannya sekitar 10 gram, maka kita butuhnya sebanyak 10 sendok makan gitu ya sahabat tani. Jika sudah, baru kita masukin blenderan kentangnya dan aduk secara merata. Selanjutnya kita ukur IM4-nya sebanyak 100 ml. Dan buat Anda yang nggak punya pengukur gitu loh, maka pakai kira-kira juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Bahkan lebih takarannya juga nggak jadi masalah gitu loh. Baru kita tuangkan pada larutannya. Kemudian aduk lagi secara merata. Dan tutup menggunakan penutup wadahnya. Dan taruh pada tempat yang panas dan biarkan terjemur gitu ya sahabat tani selama 48 jam atau 2 hari. Nah, sudah 48 jam gitu ya sahabat tani, dan mari kita buka isinya. Nah, kayak gini gitu ya sahabat tani. Nah, kalau Anda nyium aromanya gitu loh, itu wangi banget ya sahabat tani. Dan meskipun gak berbuih kayak JMS gitu ya sahabat tani, atau Jadam Microbial Solution gitu loh, tetapi kalau dilihat secara kasat mata, pada bagian atasnya tuh ada lapisan jamur gitu ya sahabat tani. Artinya ini tuh pasti loh banyak juga kandungan mikroorganisme di dalamnya. Dan mari kita langsung buktikan. Nah, jadi sampelnya kita ambil ya sahabat tani, dan kita taruh pada mikroskop. Dan seperti inilah kondisi mikroorganismenya. Nah, banyak ya sahabat tani. Wah, cobalah kita bandingin sama IM4 yang masih botolan gitu loh. Nah, ternyata mirip-mirip kan ya sahabat tani. Dan mari kita tuang pada tank 5 literan biar mudah buat diaplikasikan pada lahan pertanian. Dan buat yang bertanya soal dosisnya, enggak sahabat tani, buat bioaktivator aktif itu bisa kita kasihkan sebanyak 10-20 liter bioaktivator aktif per hektarnya. Dan anggaplah kita misal pakainya 20 liter gitu ya sahabat tani, enggak 10 misalnya. Artinya kalau Anda punya lahan 2500 meter, artinya itu kan 1/4 hektar gitu ya sahabat tani ya kan. Maka 20 dibagi dengan 4 sama dengan berapa?
5 liter loh ya sahabat tani, maka aplikasikan habis loh ya sahabat tani 5 liter bioaktivator aktif tersebut buat lahan 2500 meter persegi tersebut. Dan aplikasinya bisa disemprotkan pada lahan pertanian atau disiramkan pada lahan pertanian tersebut. Yang penting habis gitu ya sahabat tani setelah pemberian pemupukan dasar, biar pupuk dasar tersebut dapat dirombak terlebih dahulu dan jadi unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman kita. Jadi kesimpulannya, apakah IM4 ini bisa langsung kita siramkan pada lahan pertanian? Maka jawaban saya adalah pemborosan, karena alasan yang nomor 5 tadi ya sahabat tani. Orang kalau masih ngantuk itu jangan langsung diajak kerja gitu loh, ajakin ngopi dulu lah biar segar gitu ya sahabat tani, ya enggak. Kemudian alasan yang nomor 4 itu tidak akan efektif kalau ternyata lahan pertanian Anda belum banyak bahan organiknya. Kemudian yang nomor 3 ya sahabat tani, hematlah dalam anggaran biaya produksi. Kemudian yang nomor 2 itu biarkan populasinya jadi diperbanyak terlebih dahulu. Dan yang nomor pertama tadi ya sahabat tani, itu boleh juga dijadikan microbial solution terlebih dahulu. Oke, silahkan klik ya sahabat tani tombol jempolnya yang banyak jika Anda sukai video ini, dan bagikan kepada teman-teman Anda biar manfaatnya jadi jauh lebih besar lagi. Dan insya Allah kita bakal ketemu pada video-video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini. Dan di samping sini ya sahabat tani, ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat pengetahuan Anda tambah banyak lagi. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.